Shalom, perkenalkan saya Karina Putrisyan dengan NIM 11S24051 Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan soal yang pertama, yaitu di mana jam kerja Bob dimulai pukul 8 untuk setiap 15 menit terlambat. Denda sebesar 10.000. Misal ia tiba 8.15, maka ia tidak denda. Jika ia datang 8.20, maka ia denda 10.000. Bob ketiduran jam 8 lewat 8. Kereta mana yang harus diambil walaupun terlambat tetap paling murah dendanya. Di sini dapat kita simpulkan di mana kereta biasa mulai jam 6 lewat jam 6 setiap 5 menit. Maka dapat kita simpulkan dari jam tersebut, maka jam 8 lewat 10 Bob akan berangkat, di mana jam 8 lewat 10 ditambah 40 menit, maka dia akan tiba di jam 8.50. Maka di jam 8.20 dia akan denda 10.000. Dan 8.35 dia juga denda 10.000. Dan 8.50 juga saat dia tiba denda 10.000. Maka di mana denda yang dia dapat yaitu 3 kali 10.000, 30.000 dan ditambah harga tiket 5.000. Seperti ini. Dengan harga tiket 5.000. Maka total uang yang dia keluarkan adalah sebesar 35.000. Di stasiun Wirawiri dapat kita lihat dia pergi jam 8 lewat 10, maka jam 8.20 dia terlambat dan denda 10.000. Dan 8.35 dia terlambat juga, di waktu yang terlambat denda 10.000, maka dia akan denda 2 kali 10.000 dengan harga tiket 10.000 sebesar 10.000. Maka total yang akan dia keluarkan semuanya 30.000. Pada kereta cepat, dia akan tiba pukul 8.35, di mana denda yang dia dapat adalah 10.000 dikali 2 kali dia denda setiap 15 menit. Lalu tambah harga tiket sebesar 15.000 dan total keseluruhannya adalah 35.000. Lalu kereta ekspres dia akan tiba 8.32, di mana denda yang dia dapat adalah sebanyak 10.000 dikali 2. Maka dengan harga tiket 20.000, dia total yang akan dia keluarkan adalah sebesar 40.000. Maka dapat kita lihat dari penafsiran harga yang akan dia dapat di kereta Wirawiri, dia mendapat 30.000, harga yang paling murah dari keseluruhannya. Maka jawaban dari kereta mana yang harus diambil walaupun terlambat tetap paling murah dendanya yaitu adalah A, kereta Wirawiri. Lalu Bob si berang baru, kita akan melihat soal yang kedua. Bob si berang-berang memutuskan untuk bepergian dari Hamper ke Muk. Kita lihat dari soal berikut agar lebih jelas. Bobby si berang-berang memutuskan untuk bepergian dari Hamper ke Muk pada peta. Lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis. Nah, kita persingkat yaitu dengan dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6. Berapa biaya paling murah dari Hamper ke Muk? Yaitu kita lihat dari Hamper. Dari Hamper dia ke A yaitu 13, lalu ke C dia akan 6, maka total semua 19. Lalu dia pergi ke melalui gemuk di sini tambah 23, berarti total keseluruhannya itu 13, 19 tambah 23 lebih yaitu 42. Lalu dari Hamper ke A sebesar 13, 42 tadi yang ini, lalu Hamper ke A 13 dan A ke B 11 berarti 24. 24 lalu tambah 23 gemuk. Itu dia menghabiskan biaya sebesar 47. Jadi dari 42 dan 47 yang paling rendah adalah 42. Tapi dapat kita lihat lagi ada harga yang lebih kecil lagi, lebih murah. Yaitu dari mana? Dari Hamper ke A sebesar 13
dari A ke C sebesar 6, yaitu totalnya 19, lalu ke F, jalur F yaitu 9, maka totalnya 13, ke 6, 19, 19 jadi 26, lalu tambah 7, lalu ke 6, dari D ke MUK, maka totalnya 13 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 6, total keseluruhannya adalah 41. Dapat kita lihat dari sini, ada jalur yang total 42, ada jalur yang total 47, dan ada jalur yang 41. Maka dari keseluruhannya harga yang paling murah adalah 41. Lalu kita akan lihat ke soal berikutnya. Soal ketiga. Soal ketiga, lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Kita lihat trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, E, C, A, B. Dari F ke B, kita lihat F, D, E, C, A, B. Pada suatu hari Minggu, ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Beras. Yang trayek Amir, kita lihat dari sini B, A, A. Lalu dia kembali ke A, lalu C, E, lalu ke D, kembali ke E, baru ke E, baru ke D, baru ke A. Sedangkan trayek keluarga Badu, kita lihat dari F, D, C, kembali ke D, lalu ke A, lalu ke E, lalu ke E, lalu ke D, lalu ke A. Dapat kita lihat dari sini, eh, mereka tidak pernah bertemu. Dari perjalanan mereka tidak mereka tidak pernah bertemu di jalur yang sama dan tidak bertemu di pohon yang sama. Maka kesimpulannya mereka tidak pernah bertemu. Karena kita tidak bisa hanya menemukan huruf yang sama di posisi yang sama karena huruf yang sama belum tentu jenis pohon yang sama. Lalu kita beralih ke soal nomor 4. Ada dua stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim, yaitu sebagai berikut. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut, yaitu yang pertama 0 mulai dengan corong kosong. Lalu yang pertama, ambil warna secara sembarang atau random, lalu tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Yang kedua, tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. Dan ketiga, jika tingginya sudah sesuai, diminta berhenti. Jika belum, kembali ke langkah pertama. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Maka dapat kita lihat dari A, B, C, dan D. Yang A, ini langkah pertama dengan corong, lalu ambil warna sembarang yang random, yaitu pink, dan tambahkan 2 bulatan yang berwarna sama, pink dan hijau. Lalu yang B, sedangkan yang B, di sini kita lihat yaitu karena es krim B tidak mengikuti instruksi. Dimulai dengan benar menempatkan 2 rasa yang sama, yaitu hijau dan hijau, lalu diikuti oleh salah satu rasa yang berbeda. Tetapi kemudian menambahkan 2 sendok rasa berbeda ketika seharusnya menambahkan 2 sendok rasa yang sama, ungu dan kuning. Kita lihat di sini, yang B merupakan eh, es krim yang stand kedua yang benar. Lalu kita akan lanjut ke soal nomor 5. Di kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit yaitu T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Lalu Bebras Jojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat.
Dari stasiun A, kita lihat jalur ini tidak memerlukan stasiun transit karena sudah satu jalur dari A menuju Zoo. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Lalu, sedangkan stasiun B, di mana dia harus transit 2 kali, yaitu di T3 dan T2 untuk menuju Zoo. Stasiun C yaitu 2 kali transit, di mana T2 lalu T1. T2 di sini, lalu T1. Sedangkan stasiun D 1 kali transit yaitu pada T1. Di sini, lalu dia transit ke sini dan menuju Zoo. Jadi untuk berganti kereta hanya sekali saja harus memulai dari stasiun D. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Bu. Berapa menit?